Panci aman, Mas? Aman. Ya, aman dan aman, dan itu sudah inkrah. Nah, itu aku pengen tanya. Heeh. Itu panci beneran diambil? Sama sekali tidak. Itu fitnah yang paling kejam, paling keji. Tapi katanya ada 3.000 item Iya, yang diambil. bukan diambil. Jadi itu sengaja dikirimkan oleh oknum ke rumah saya untuk kemudian mendiskreditkan saya. Habis itu di blow up dan saya juga nggak ngerti ini tujuannya apa. Sepele gitu. banget kan? Sangat sepele, dan isinya juga barang-barang yang sangat sepele. Ada panci, ada bekas, itu bekas semua, barang bekas semua. Rice cooker dan lain sebagainya. Ada cooker ada nggak ya? Soalnya nggak saya lihat sih. Sendok. Iya, sendok. Karena barang itu dikirimkan ketika dia terakhir. Waktu itu saya ada di South Korea, di Korea Selatan, kemudian pulang masih di Jakarta, ditelepon sama orang Jogja, karena rumah saya kan di Jogja. Kok ada kontainer datang gitu ya? Katanya barang-barang milik Bapak gitu. Enggak, aku nggak merasa punya barang gitu ya. Tapi kontainer ini nutupin, bisa dibayangin kan, dok? Kontainer itu nutupin jalan masuk ke kampung gitu ya, ke rumah saya kan di meskipun di pinggir jalan, tapi kan agak jalan masuk gitu. Nah, jadi supirnya udah mau balik, terus sama orangnya, krunya diturunin aja gitu. Diturunin. Terus saya bilang nggak boleh masuk rumah. Ya, turunin aja di halaman gitu ya. Karena kalau di jalan kan juga saya nggak ngerti ini barang apa. Anggota DPR Irma Suryani sekaligus pembela Jokowi kembali mengeluarkan pernyataan bahwa Roy Suryo adalah panci. Padahal kontroversi terkait panci yang melibatkan Roy Suryo sudah selesai dan ingkrah di pengadilan. Hal itu bermula dari tuduhan bahwa ia membawa pulang barang-barang milik negara saat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada tahun 2018 lalu. Dalam tuduhan itu, Kemenpora mencatat Roy membawa 3.226 unit barang, termasuk panci, karpet, dan kamera. Kasus ini pun memicu julukan Dewa Panci yang disematkan oleh aktivis media sosial seperti Eko Kuntadi dan Mas Joprey yang akhirnya meminta maaf. Nah, barang itu ada di depan rumah sampai kira-kira sekitar 2 mingguan. Sebelum saya akhirnya selesai tugas, ya saya selesai menteri, saya pulang, baru saya lihat, barang apa ini? Gitu ya. Nah, katanya itu barang dari kantor kementerian. Bekas barang yang pernah saya pakai. Tapi tidak pernah memerintahkan. Nggak pernah, ngapain juga memerintahkan barang bekas kayak gitu. Dan dikembalikan nggak? Saya kembalikan. Kalau kembalikan kan ada berita acaranya. Ada. Semua Kenapa Mas Roy Suryo tidak terbuka kayak gitu punya? Udah terbuka. Jadi ketika dikembalikan, ada semua itu pemberi. Cuman waktu itu memang orang yang mengkhianati saya, orang yang berniat menjerumuskan saya, itu kayaknya udah ya zaman sekarang mungkin biasa ya, udah beli media. Jadi klarifikasi saya tuh nggak muncul gitu ya. Dan Mas tahu siapa itu? Ya tahu lah gitu. Jangan sampai saya dibeli juga. tahu lah dan kelompok besar lah gitu. Dan jadi itu memang sudah satu sistem. Dikembalikan ke kantor nolak. Karena dibilang ini barang ini udah bekas, udah bukan lagi jatahnya sini. Kembalikan ke rumah menteri yang baru bilang juga, wah, menterinya harusnya barangnya nanti baru gitu ya. Nah, akhirnya barang itu saya kembalikan, bisa diterima masuk ke salah satu gudang yang ada di Cibubur. Kantor Kemenpora juga. Ya udah selesai. Udah di situ clear, ada tanda terima, ada semuanya. Semuanya ada tanda terima. Ada dan namun tuduhan tersebut belakangan dicabut oleh Menpora Imam Nahrawi pada tahun 2019 setelah terbukti tidak ada unsur pidana. Roy pun lalu melaporkan Eko dan Mas Jo ke Polda Metro Jaya pada Juni 2021 atas dugaan pencemaran nama baik karena mereka terus menyebutnya Dewa Panci dalam konten YouTube mereka. Ya itu aja. Ternyata si oknum ini ya itu juga sempat nge-show saya, katanya saya membawa barang-barang itu. Terus akhirnya saya lawan kan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dilawan? Oh, saya lawan ya kan, bukan apa namanya, memang bukan saya yang melakukan kan. Dan saya menang. Oh, ini yang publik nggak tahu. Iya, saya udah menang. Jadi tahun 2019 ya. Itu sebenarnya perkara itu sudah inkrah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti saya kirim buktinya dari Jakarta Selatan. Jadi artinya itu sudah inkrah, tapi sedikit sekali atau bahkan nyaris tidak ada yang memberitakan. Meskipun kasus hukum telah selesai, julukan Dewa Panci tetap melekat pada Roy Suryo dan menjadi bahan sindiran publik, terutama di media sosial. Belakangan, Irma Suryani kembali mengungkit soal panci. Tinggal bagaimana Roy Suryo melaporkan atau tidak. Kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika.
Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, Panci mana Panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau Panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum, nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura, ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini, ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, angkat bicara terkait polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi yang terus digulirkan sejumlah pihak. Irma menilai, kelompok yang terus meragukan hasil penyelidikan resmi Barreskrim Polri adalah pihak-pihak yang memaksakan kehendak. Ia bahkan menyamakan kelompok tersebut dengan pihak-pihak yang pernah membantai jenderal-jenderal pada tahun 1965. Irma juga menyentil tuntutan agar keaslian ijazah Jokowi diperiksa oleh laboratorium forensik luar negeri seperti di Singapura. Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya, kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal Panci aja nggak ada moral, gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal Panci lo nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Soal kecil loh itu. Dengan nada keras, Irma meminta agar para penyebar fitnah terhadap kepala negara diproses hukum secara tegas. Ia menilai, kelompok yang menyerang pemerintah dengan isu-isu semacam ini bukan hanya menyebar kebencian, tapi juga melecehkan kedaulatan Indonesia. Irma kemudian menyindir Roy Suryo secara personal mengenai julukan Dewa Panci. Seperti diketahui, ketika Roy Suryo lengser dari jabatannya sebagai Menpora, ia dikabarkan membawa barang dari rumah dinasnya. Bahkan barang-barang itu disebut mencapai 3.225 unit, termasuk di dalamnya Panci. Kita harus akui, yang kalah ya sudah kalah, nanti 5 tahun lagi kita kontestasi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau bicara soal persaingan misalnya nih Bang, ya 2029 takut nih dengan Gibran misalnya kan, ya nggak usah ada kontestasi, nggak usah ikut kontestasi dong, ya kan. Kalau yang punya anak yang mau bersaing dengan Gibran misalnya, yang punya adik ataupun saudara mau bersaing dengan Gibran, ya bersaing aja secara gentle lah gitu ya, secara normatif, ikuti regulasi yang ada gitu. Kenapa harus takut gitu ya? Kenapa harus dengan cara-cara seperti ini gitu? Memalukan menurut saya.